si Giselle itu memperhatikannya dengan lebih teliti karena disuruh lihat dulu lebih detail tempatnya. Waktu dia tengok, langsung berdetak kencang jantungnya. Karena apa? Karena Giselle sadar kalau ruang yang ada di foto itu adalah kamar tidurnya. Jelas itu kasur aku, jelas itu adalah kamar aku. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk mengawali kisah malam ini, Wak, boleh dong absen dulu nih di bawah. Kalian asalnya dari kota mana aja, Wak? Ramaikan kolom komentar di bawah, Wak, ya. Jangan diam-diam aja kalian. Karena banyak orang yang bilang kalau katanya yang diam-diam itu tuh sering menghanyutkan. Apa kok tiba-tiba ngomong kayak gini, Nadia? Nah, jadi gini, Wak. Kasus yang akan aku ceritakan malam ini adalah gambaran nyata dari kalimat yang aku sebutkan tadi. Diam-diam menghanyutkan. Dimana pada figur orang yang baik hati, setia dan romantis, ternyata seseorang itu bisa diam-diam menyimpan sisi lain yang sangat-sangat menyeramkan. Dan ternyata orang yang kelihatannya baik itu ya belum tentu aslinya juga baik, Wak. Itulah yang terjadi di kehidupan rumah tangga sepasang suami istri asal Prancis yang bernama Giselle dan Dominique Pelikan. Emang rumah tangga mereka ini kenapa, Nadia? Nah inilah, Wak, ya, penasaran kalian sama kisah selengkapnya ya kan. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya nih ya, aku mau disclaimer dulu kalau kasus ini akan panjang dan rumit kali, Wak. Dan selain itu memang ada kata-kata yang aku perhalus supaya nggak terlalu vulgar. Semoga kalian tetap paham maksud ceritanya, Wak, ya. Nah sekarang barulah tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Yuk, check it out. Oke, malam ini aku akan bercerita tentang kisah sepasang suami istri asal Prancis yang bernama Giselle dan juga Dominique Pelikan. Giselle dan Dominique ini, Wak, pertama kali bertemu di kota Paris pada tahun 1971 saat keduanya masih berusia 19 tahun. Gak lama dari situ mereka pun saling jatuh cinta hingga akhirnya mereka menikah di tahun 1973 waktu mereka berumur 21 tahun. Nah setelah menikah mereka tetap tinggal di Paris tuh, Wak, dan dikaruniai 3 orang anak namanya David, Caroline dan juga Florian. Jadi cowok, cewek, cowok gitu ya. Nah untuk menghidupi ketiga anaknya, Wak, Dominique ini atau si suami ini kerja sebagai engineer di bidang kelistrikan, sementara si Giselle atau istrinya jadi manajer di salah satu perusahaan besar yang ada di Paris. Karena dua-duanya ini sama-sama kerja, Wak, kondisi finansial keluarga mereka pun bisa dibilang cukup stabil lah gitu. Nah di samping itu mereka ini juga selalu menyempatkan waktu untuk quality time bersama keluarganya, bisa dengan liburan bareng atau ya cuma sesimpel antar jemput ketiga anaknya ke sekolah lah gitu. Gak heran kalau keluarga mereka ini pun jadi makin dekat, makin hangat. Bahkan orang-orang pun juga menilai The Pelikan Family ini sebagai keluarga yang sempurna, perfect family lah gitu. Tapi di balik keluarga harmonis yang selalu kelihatan baik-baik saja ini, Wak, The Pelikan Family ini juga ternyata pernah mengalami pasang surut tentunya. Dimana setelah beberapa tahun menikah, Wak, Dominique ini tiba-tiba memutuskan keluar dari pekerjaannya. Dominique pun memulai mencari peruntungan di pekerjaan lain, mulai dari kerja di bidang nuklir sampai jadi agen real estate pun pernah dia lakukan. Tapi sayangnya semua kerjaan itu nggak ada yang awet gitu loh, Wak. Dominique ini berkali-kali resign lagi, masuk sana resign lagi, masuk sini resign lagi, hingga membuat Giselle lah yang menjadi satu-satunya orang yang menanggung semua kebutuhan keluarga. Dan untungnya Giselle juga nggak pernah ngerasa keberatan dengan hal itu, Wak, karena dia menganggap ya gaji aku sebagai manajer cukup besar kok untuk menanggung ini semua gitu. Jadi bagi Giselle uang ini bukan masalah lah. Tapi bagi Dominique ternyata dia ini punya masalah lain yang Giselle tidak tahu, Wak. Jadi meskipun gajinya Giselle ini cukup untuk mereka hidup sehari-hari, nyatanya Dominique ini membutuhkan uang yang lebih banyak lagi untuk bisa memuaskan keinginan pribadinya. Tapi Dominique ini nggak berani minta uang yang dia mau itu ke si Giselle. Jadi dia diam-diam ngutang lah ke anggota keluarga lain. Nah salah satu sumber menyebutkan bahwa si Dominique ini, Wak, pernah ngutang ke kakaknya sebesar 75.000 euro atau sekitar 1,2 miliar rupiah lah gitu, Wak. Dan nggak pernah dikembalikan sepeser pun. Nah kelakuan Dominique yang suka diam-diam ngutang ini pun akhirnya diketahui lah. Taulah ini si istrinya si Giselle, kesal si Giselle di sini. Dan karena masalah ini tuh tidak menemukan titik tengah, akhirnya di tahun 2001 setelah 28 tahun mereka menikah, Wak, ya, Dominique sama Giselle ini pun resmi bercerai. Bercerai lah ini mereka.
kan. Anaknya udah besar-besar nih semua ya kan. Terus singkat cerita, setelah 6 tahun mereka berpisah, Wak, di tahun 2007-nya Dominic sama Giselle ini tiba-tiba ketemu lagi. Dan dari pertemuan itu, Wak, mereka ya gitulah nostalgia lah gitu kan, saling ngobrol dan ngerasa nyaman lagi. Lalu karena memang keduanya ini ternyata masih sama-sama cinta, Dominic sama si Giselle ini pun sepakat untuk rujuk atau nikah lagi. Dan FYI waktu mereka ketemu tuh mereka sama-sama sudah berusia 55 tahun, Wak ya. Nah, di umur yang sudah tidak muda ini, Wak, Dominic dan Giselle ini masih aktif kerja tapi tentu aktivitas mereka tidak sepadat dulu. Kali ini mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga tercinta. Apalagi pada saat itu 3 anaknya, si David, si Caroline sama si Florin itu juga udah punya keluarga masing-masing, Wak. Mereka udah pada nikah, udah pada punya anak, udah jadi kakek nenek lah ini mereka, si Dominic sama si Giselle itu. Dan mereka berdua pun sayang kali juga sama cucu-cucunya. Nah, terus memasuki tahun 2013 pada saat keduanya sudah berumur 61 tahun, Dominic sama si Giselle ini pun akhirnya pensiun dari pekerjaan mereka masing-masing. Dan karena selama ini mereka itu tinggal di Paris yang memang terkenal ramai dan juga padat kali, untuk menghabiskan masa tua mereka, Wak, Dominic sama Giselle ini sepakat buat pindah rumah ke sebuah desa yang namanya Desa Mazan. Suasana di Desa Mazan itu cukup sepi, cukup tenang kali lah, Wak, dan wilayahnya dikelilingi sama kebun anggur gitulah, sehingga mereka bisa bersepeda sambil menikmati pemandangan yang indah. Terus nanti setiap libur Natal dan juga musim panas, nanti ketiga anak-anaknya, cucu-cucu mereka tuh datang tuh ngunjungin nenek kakek di sana. Alhasil meskipun sekarang mereka tinggal berjauhan, The Pelican Family ini tetap bisa rukun dan harmonis. Dua kakek nenek ini juga bisa menghabiskan masa tuanya di Desa Mazan itu. Sampai di sini pasti banyak ada antara kalian yang menganggap kalau kehidupan The Pelican Family ini berasa tenang kali, damai kali ya Nadia ya. Jangan salah, Wak. Di balik keharmonisan itu ternyata ada masalah besar kali dan jahat kali dan keji kali sampai bikin kalian enak sendiri nantilah. Yang harus kalian tahu nih, Wak. Ini kita masuk ke masalah sebenarnya dari Dominic dan Giselle family. Nah jadi, Wak, tidak lama setelah Dominic sama Giselle ini pindah ke Desa Mazan tadi, kondisi kesehatannya Giselle, si istri ini, tiba-tiba ngedrop. Berat badannya turun drastis, Wak, rambutnya rontok semua, dan dia pun mulai sering lupa atau pikun. Nah Giselle ini bukan cuma lupa sama hal-hal kecil macam lupa naruh kunci, lupa naruh dompet tuh enggak, Wak, ya, lebih dari itu. Giselle itu tuh bisa lupa sama semua hal yang dia lakukan dalam sehari. Ini contohnya, hari ini dia pergi ke salon nih buat potong rambut. Terus besoknya waktu dia bangun tidur, dia bisa tuh teriak-teriak kaget karena dia ngeliat rambutnya kenapa pendek, kayak gitu. Padahal dia sendiri tuh yang kemarin pergi ke salon motong rambut dia sendiri, besoknya lupa deh kalau dia udah potong rambut. Gitu, separah itu pikunnya, Wak. Mungkin banyak juga di antara kalian yang menduga kalau mungkin Giselle nih jadi pikun gara-gara faktor usia Nadia. Waktu itu kan umurnya memang udah 60 tahun kan. Tapi, Wak, bagi pihak keluarga ini tuh yakin kalau penyebab sebenarnya si Giselle tuh bisa kayak gitu bukan karena umur. Toh Dominic suaminya yang seusia sama Giselle ingatannya masih tajam-tajam aja. Nah akhirnya karena ngerasa ada yang nggak beres nih, Wak, ya, pihak keluarga pun langsung lah membawa si Giselle ini untuk berobat ke rumah sakit. Nah setelah berkali-kali pindah rumah sakit dan konsultasi dengan banyaknya dokter spesialis, Wak, anehnya semua hasil pemeriksaan menunjukkan kalau Giselle sehat. Dia tidak menderita demensia, dia tidak menderita Alzheimer, dia tidak menderita tumor otak dan penyakit apapun, enggak sama sekali. Nah, di satu sisi Giselle juga lega nih karena ternyata dia nggak punya sakit apa-apa ya kan. Tapi di sisi lain Giselle juga bingung. Kalau memang aku sehat-sehat aja, kenapa berat badan aku bisa turun sedrastis ini? Kenapa rambutku rontok kali? Dan kenapa pikiranku parah kali, pikunku ini? Ini semua pasti ada penyebabnya nih, tapi apa ya? Kata Giselle gitu. Nah, untuk menenangkan istrinya, Wak, dengan sabar Dominic pun bilang, udahlah sayang, nggak apa-apa. Mungkin kamu memang lagi kecapean aja. Jangan terlalu dipikirkan kali. Kamu lebih baik udah banyak-banyak istirahat aja. Aku bakal nemenin kamu, kata si Domi kayak gitu. Nah, dah lah tuh kan akhirnya sesuai saran dari suaminya, sejak saat itu Giselle pun lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, Wak. Nah, karena takut lupa atau nyasar, Wak, Giselle juga berhenti nyetir mobil dan nggak pernah bepergian jauh pakai transportasi umum. Tentu ini juga bukan hal mudah bagi Giselle ya kan, mengingat dia yang basicnya adalah wanita karir kali, pasti membutuhkan cukup waktu untuk bisa menyesuaikan keadaannya yang sekarang gitu. Tapi untungnya juga nih Dominic sang suami ini selalu setia, Wak, memberikan dukungannya, memberikan supportnya dan juga memberikan perhatiannya kepada Giselle dalam kondisi itu. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tahun 2020 waktu mereka sudah berumur 68 tahun, Wak, sebuah kejadian tidak terduga pun tiba-tiba terjadi.
Nah, jadi ceritanya pada tanggal 12 September 2020, pas si Gisel ini lagi di rumah sendirian, Wak, tiba-tiba ada telepon masuk di HP-nya si Gisel. Nah, pas diangkat ternyata telepon itu dari polisi, Wak. Polisi ini bilang, "Selamat siang, apa betul ini adalah Gisel, Ibu Gisel, istrinya Pak Dominik?" Kata si polisi kan. "Oh iya benar Pak, maaf ada apa ya Pak ya? Oh kami mau ngabarin Pak Bu kalau Pak Dominik baru aja ditangkap dan sekarang lagi di kantor polisi." Terkejut lagi Gisel, emang suami saya ngelakuin apa Pak, kok sampai ditangkap kayak gitu?" Katanya. "Tadi Bu, waktu Pak Dominik ini pergi ke toko grosir, dia diam-diam ngefoto sama ngerekam perempuan yang pakai rok pendek, yang pakai baju-baju pendek Bu, gaun-gaun pendek. Pas kami geledah tasnya, kami juga nemuin ada pengaman, ada kondom. Ini betul-betul meresahkan nih Bu. Makanya nih Pak Dominik harus kami amankan." Kata polisi kayak gitu, Wak. Waktu denger itu shock lah si Gisel ini kan. Buat apa laki aku diam-diam ngerekam perempuan-perempuan yang pakai rok, pakai dress mini. Terus kenapa juga dia bawa itu bawa pengaman? Emang dia mau ngapain ya kan? Terus juga pada saat interogasi berlangsung, Wak, polisi juga nanyain hal yang sama ke si Dominik. "Ngapain kau bawa pengaman?" Nah di situ Dominik bilang, "Saya nggak ada maksud jahat Pak, saya itu ya memang cuman lagi nggak tahan aja. Gegara sekarang istri saya tuh lagi sakit Pak. Kami jarang melakukan hubungan suami istri Pak. Nah karena hasrat saya nggak terpenuhi, jadinya itulah Pak muncul dorongan dari dalam diri saya buat ngerekam perempuan-perempuan itu Pak. Maaf Pak ya," kata si Dominik kayak gitu. "Kalau kau cuma mau ngerekam, terus kenapa di dalam tasmu ada pengaman? Kau punya rencana lain ya?" Kata polisi lagi kayak gitu. "Nggak ada Pak, nggak ada. Ya betulan, saya cuma betul-betul mau ngerekam mereka aja kok." Nah meskipun penemuan pengaman itu tuh dirasa janggal kali, Wak, polisi tidak menemukan bukti lain yang memang memberatkan Dominik. Nah akhirnya Dominik pun dibebaskan lah itu. Tapi sejak kejadian itu pihak kepolisian pun punya kecurigaan yang mendalam, Wak, ke Dominik ini. Mereka ngebatin, mereka punya pikiran kayak gini. Gak mungkin Dominik ini sampai ngebawa pengaman tanpa tujuan tertentu. Dia udah atuk-atuk loh, udah kayak kakek, ngapain? Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan di sini nih. Kasus ini harus diselidiki lebih dalam, kata polisi kayak gitu. Polisi punya kecurigaan kayak gituan. Adalah tuh kan. Akhirnya tidak lama kemudian polisi pun melakukan penyelidikan dengan cara melacak berbagai device milik Dominik. Semua dicek sama dia. Ada 2 unit HP, ada laptop, ada komputer, dan juga ada perangkat-perangkat digital lainnya, Wak. Terus di tanggal 2 November 2020 polisi manggil si Dominik ini. Dia manggil Dominik sama panggil Gisel juga, Wak, untuk diinterogasi. Ini kan padahal udah dibebasin. Abis itu mereka berdua dipanggil lagi sama polisi. Nah Dominik sama Gisel ini awalnya mikir ini nih ya udah cuma interogasi lanjutan aja dari kasusnya kemarin tuh yang soal si Dominik ini ditangkap gara-gara ngerekam cewek-cewek di grosir itu. Pikirnya cuma investigasi lanjutan. Tapi sesampai di kantor polisi, Wak, Dominik sama si Gisel ini ternyata dibawa di ruang interogasi yang berbeda. Dominik ke ruang A, si Gisel di ruang B. Dalat, pisah nih kan, kenapa nih kok ngapain dipisah gitu. Lalu tanpa banyak basa-basi, Wak, ini di ruangan B ya, di ruang interogasinya si Gisel. Polisi nanya kayak gini, "Ibu Gisel, kami di sini akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup sensitif, tapi Ibu harus menjawabnya dengan jujur." "Ya Bu ya." "Ada apa Pak emangnya?" "Oke, Ibu yang penting jawab jujur aja Bu. Selama Ibu Gisel menikah dengan Bapak Dominik, apa kalian pernah melakukan hubungan badan bertiga sama orang lain? Atau mungkin kalian juga pernah saling bertukar pasangan dengan couple lain, Bu?" Polisi tiba-tiba kayak gitu, Wak. Dengar pertanyaan itu shock lah si Gisel, ini kan tersinggung juga dia. "Kalian ngapa nanya-nanya kayak gitu? Jelas itu urusan pribadi saya, itu urusan private. Saya nggak nyaman yang ngebahas topik itu," kata Bu Gisel. "Ibu mohon maaf nih Bu ya, tapi ini adalah pertanyaan yang penting yang harus Ibu jawab jujur. Mohon Bu bersikap kooperatif," kata polisi. "Pak, sepanjang hidup saya cuman mau disentuh sama suami saya sendiri. Saya nggak pernah berhubungan dengan orang lain, apalagi sampai ngelakukan itu bertiga, nggak pernah Pak. Ya udah saya jawab ya, puas kalian." Nah menanggapi jawaban Gisel, polisi langsung tiba-tiba ngeluarin selembar foto, Wak. Nah di foto itu terlihat ada seorang laki-laki dan perempuan yang mohon maaf lagi berhubungan badan di kamar. Polisi nanya lagi kayak gini, "Bu Gisel, Ibu familiar nggak Bu sama foto ini?" Gisel nengok, "Hah? Apa nih foto apa ini? Siapa lagi-lagi sama perempuan ini? Saya nggak kenal sama sekali sama mereka," kata si Gisel. Dah polisi diam. Dikeluarkan lagi sama polisi foto kedua. "Nah kalau misalnya foto yang ini Bu Gisel ngerasa familiar nggak Bu? Coba Ibu perhatikan baik-baik dulu," kata dia kayak gitu kan. "Sekarang jangan orangnya Ibu lihat, sekeliling orangnya, ruangannya atau tempatnya Ibu coba perhatiin," kata si polisi. Nah di foto kedua itu juga memperlihatkan seorang laki-laki sama perempuan yang lagi berhubungan badan, dan pas si Gisel itu memperhatikannya dengan lebih teliti karena disuruh lihat dulu lebih detail tempatnya, Bu. Waktu dia tengok, langsung berdetak kencang jantungnya. Karena apa? Karena Gisel sadar kalau ruang yang ada di foto itu adalah kamar tidurnya. Jelas itu kasur aku, jelas itu adalah
kamar aku. Nah terus waktu Gisel ini beralih memperhatikan wajah si perempuan yang ada dalam foto itu, dia makin kaget lagi. Karena ternyata perempuan itu tidak lain tidak bukan adalah dirinya sendiri, Gisel. Wah, apa nggak terduduk lemas si Gisel di situ kan dengan suara yang lirih. Pak, kenapa saya bisa ada di foto ini, Pak? Saya nggak pernah ngelakuin ini. Dan saya juga nggak kenal sama laki-laki ini, Pak. Kapan ini kejadiannya? Kapan? Kenapa saya nggak ingat sama sekali, Pak? Apa mungkin gara-gara memang saya punya riwayat pikun, Pak? Ya makanya saya lupa. Tapi kalau itu memang, Pak, ini memang ada di kamar saya. Loh, Dominic suami saya kemana nih? Kok kenapa dia nggak nolongin saya waktu saya diginiin sama orang lain? Kata si Gisel. Polisi jawab lagi, Bu, foto Bu Gisel bukan cuma ada di foto ini aja, Bu. Perempuan di foto pertama tadi, ini juga ibu loh. Begitu juga di foto-foto lainnya yang kami temukan. Wah, polisi langsung keluarin foto-foto berikutnya, Wak. Di foto-foto itu semua Gisel, tapi lakinya beda-beda semua. Nggak cuma 2 foto, Wak. Banyak dan dengan laki-laki yang berbeda. Ini yang kami temukan selama penyelidikan suami ibu. Tanpa ibu sadari, sebenarnya selama ini kamu sudah menjadi korban pelecehan, Bu. Dan sepertinya semua aksi keji ini didalangin sama suami ibu sendiri, Pak Dominic, kata polisi kayak gitu. Emang Dominic ngelakuin apa, Nadia? Bukannya selama ini dia adalah figur seorang suami yang sangat baik sama Gisel ya kan? Nah inilah dia, Wak, ternyata di balik pesonanya yang kelihatan baik itu, Dominic ini punya sisi lain yang jahat kali. Dan hal ini baru terungkap ketika polisi melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi. Apa aja yang ditemukan polisi, kita masuk ke penyelidikan lanjutan. Nah jadi, Wak, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, setelah Dominic ini ketahuan diam-diam ngerekam perempuan di toko grosir itu, polisi kan curiga nih, ini pasti ada sesuatu yang nggak beres lah ini sama si Dominic ya kan. Mereka punya kecurigaan itu ya kan. Nah untuk menjawab kecurigaan itu, Wak, polisi pun akhirnya memeriksa berbagai device milik si Dominic, mulai dari tadi apa, kamera, HP, laptop dan lain-lain. Nah jadi pas diperiksa itu, Wak, ternyata di laptopnya Dominic ini ada satu folder berjudul apa? Abusive. Dari judulnya aja udah janggal kali ya kan, Wak, udah aneh kali kan, Wak. Nah pas polisi ngebuka folder itu, mereka langsung dibuat tercengang karena di dalamnya ada lebih dari 20.000 foto dan video yang memperlihatkan Gisel sedang dilecehkan dengan pelaku yang berbeda-beda. 20.000 foto dan video, Wak. Tapi anehnya di setiap foto dan video itu polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuhnya Gisel, Wak. Memang nggak ada lebam, nggak ada bekas pukulan, nggak dalam kondisi terikat atau apapun, enggak. Gisel betul-betul terlihat ya tenang aja, macam orang lagi tidur aja. Dan yang membuat polisi makin geleng-geleng kepala lagi adalah Dominic juga menamai setiap foto dan videonya itu dengan format yang sangat rinci. Nama file itu dinamain rinci, ada tanggal, nama si pelaku, jenis tindakan pelecehan yang dilakukan, dan berapa kali tindakan itu dilakukan. Dibikin sama siapa ini? Sama si Dominic. Contoh, abuse, night of 26 Mei 2020 with Mark Sodo, 5th time, malam tanggal 26 Mei 2020 bersama Mark Sodo sebanyak 5 kali. Itu naming dari foto tuh. Nah karena setiap foto dan video itu di-rename pakai format tanggal, ya polisi jadi tahu lah sejak kapan si Gisel ini mengalami aksi pelecehan kayak gitu ya kan. Dimana, Wak, foto paling awal yang ada di folder abusive itu tertulis di bulan Juli tahun 2011, which is 9 tahun yang lalu. Itu berarti Gisel mengalami pelecehan ini selama hampir 1 dekade, Wak. Belum selesai nih, aduh sakit kepala aku, belum selesai. Dan yang lebih gilanya lagi, ternyata bukan cuman foto Gisel aja, Wak, yang ada dalam, si perempuan itu bukan cuma si Gisel aja yang ada dalam folder itu, tapi juga ada foto Caroline, anak kandung mereka yang cewek itu, serta foto menantunya, istri dari 2 anak laki-laki ya, si David sama Florian, ada di situ, ada dalam kondisi tanpa sadar kan foto itu. Pas polisi memaparkan semua temuan itu ke si Dominic ini, ke si pelakunya, tanpa banyak mengelak, Dominic langsung ngaku, Wak, iya Pak, betul Pak, itu semua ulah saya. Nah berdasarkan kesaksian dari Dominic, Wak, dia bilang kalau aksi jahatnya itu bermula di 9 tahun yang lalu, memang pada tahun 2011 pas si Gisel ini diresepkan obat antidepresan sama dokter. Jadi waktu itu memang si Gisel ini sempat sakit sampai diresepin antidepresan gitu loh, Wak. Jadi setiap kali si Gisel ini minum obat itu, dia langsung ngantuk parah nih, dan
Dia tidur nyenyak selama berjam-jam. Nah, dari situlah inilah asal muasalnya. Dari situ Dominic ini jadi penasaran sejauh apa nih kira-kira efek obat-obat ini di tubuhnya si Giselle. Nah, untuk menjawab rasa penasarannya itu, si Dominic ini sering diam-diam menyelipkan obat antidepresan dan juga obat tidur ke makanan dan minumannya si Giselle. Dan hal itu dia lakukan berkali-kali dengan dosis yang makin lama makin tinggi. Nah, dari situlah si Dominic ini jadi tahu, oh, kalau dosis obatnya sekian, Giselle pasti ketidurannya selama sekian jam. Kalau misalnya dosis obatnya nanti ditambah sekian, Giselle tidurnya makin lama lagi jadi sekian jam. Kayak gitulah, dia bisa memprediksi itu. Pas si Dominic ini ngelihat si Giselle itu betul-betul udah teler sampai diguncang-guncang badan itu nggak bangun-bangun. Nah, disitulah Dominic ini dapat ide gila untuk melecehkan istrinya sendiri. Ide bejat ini memang muncul di pikiran dia karena selama mereka menikah dan melakukan hubungan suami istri, ternyata ada beberapa gaya berhubungan yang selalu ditolak sama si Giselle. Nah, padahal si Dominic ini tuh macam penasaran kali pengen nyoba si gaya itu. Nah, disitulah dia pun memanfaatkan kondisi si Giselle yang teler ini untuk memuaskan rasa penasarannya itu loh. Maka ditelerkannya si istrinya itu. Dan gilanya lagi, Dominic juga merekam semua aksinya itu agar dia bisa tonton ulang videonya dan menyenangkan dirinya sendiri. Maaf di sini ada banyak kata-kata yang super halus ya, takutnya terlalu vulgar. Kalian tahu sendiri aja lah ya. Dah. Dari situlah Dominic pun terus tuh melakukan aksinya sampai pada suatu hari dia mulai ngerasa bosan nih. Dominic mikir, alah kalau cuma aku sendiri aja yang main kok ya rasanya udah biasa ya. Apa aku cari laki-laki lain ya buat main sama Giselle ya. Nah, ide gila itu muncul karena Dominic ini menemukan ada kesenangan tersendiri setiap kali ngebayangin Giselle itu main sama laki-laki lain. Dan hal itu tidak membuat si Dominic ini cemburu juga, dia malah makin berapi-api lagi. Nah, untuk mendapatkan laki-laki yang mau main sama si Giselle itu, Dominic ini pun bergabunglah ke sebuah grup chat online, ya kan. Nah, grup chat itu berisi orang-orang yang secara terbuka ngebahas kehidupan ranjang mereka sama pasangan masing-masing. Ada grup chat itu memang. Bahkan ada banyak juga anggota grup yang cerita kalau sebelum mereka melakukan hubungan badan ke istrinya atau ke pasangannya, mereka juga sering menggunakan obat tidur untuk membuat pasangannya itu teler kayak gitu. Jadi sama persis juga macam apa yang sering dilakukan sama Dominic. Ternyata dia nggak cuma sendirian kayak gitu. Ada juga kok orang-orang kayak gitu. Bergabunglah mereka di grup chat ini. Nah, mengetahui kesamaan itu, Dominic pun jadi terdorong juga untuk membagikan kisahnya sendiri. Dia bilang, aku juga pernah loh ngasih obat tidur ke istri aku. Dan untuk lebih meyakinkan ceritanya, Dominic ini ya, aduh ya Allah, bahkan dia tidak segan-segan mengirimkan foto dan video waktu dia lagi berhubungan badan sama Giselle. Waktu di saat Giselle nggak sadarkan diri. Di share di apa itu di grup itu. Dan apa yang dilakukan sama Dominic itu, ngirim-ngirim gambar dan video itu, membuat namanya pun jadi populer lah di grup chat itu. Jadi apa ya, pokoknya jadi paling populer lah dia dekat grup tuh. Orang-orang cuma sekedar share cerita, dia share foto. Macam mana nggak populer ya di sana? Nah, dengan memanfaatkan kepopulerannya itu, Dominic pun mulai membuat iklan. Dia bilang apa? Dari foto dan video yang sering aku kirim ke kalian, kalian bisa lihat sendiri apa saja yang sudah aku lakukan ke Giselle kan. Udah kan? Nah, kalau kalian berminat melakukan hal yang sama, kalian juga boleh datang langsung ke rumahku. Japri aku, nanti aku kirim alamatnya. Itu katanya, Dan ternyata ada banyak sekali anggota grup yang berminat. Mereka satu persatu betulan datang ke rumahnya Dominic untuk bermain sama Giselle, istrinya. Polisi meyakini sedikitnya ada lebih dari 70 laki-laki yang pernah diizinkan Dominic untuk main sama Giselle. Rentang usianya juga macam-macam, mulai dari 25 tahun sampai kakek-kakek sampai 70 tahun. Ada dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada petugas kebakaran, ada pegawai hukum, ada tentara, ada supir truk, ada orang sipil biasa. Dan plot twistnya apa? Bahkan ada tetangganya sendiri. Tetangganya ikut nyicipin. Nanti nih setiap ada laki-laki yang mau datang ke rumahnya, Dominic pun mengatur alur kedatangan mereka dengan sedemikian rupa supaya istrinya Giselle ini nggak curiga. Bahkan Dominic ini juga punya aturan ketat yang harus klien-kliennya atau mereka-mereka ini taati. Ini aku sebutin lah satu persatu peraturannya nih ya. Nah, jadi setiap kali ada laki-laki yang mau datang, si laki-laki ini harus parkir jauh dari rumah mereka biar tetangganya nggak curiga. Nah, di waktu yang bersamaan, Dominic bakal mulai tuh menyelipkan obat tidur dosis tinggi ke makanan atau minumannya si Giselle. Nah, nanti dia lihat kalau memang Giselle itu betul-betul teler, barulah dia akan meminta si laki-laki yang datang ini untuk menunggu di teras luar.
Dah, nanti kalau misalnya si Gisel ini udah teler, baru Dominic mempersilahkan si laki-laki itu untuk masuk ke rumah. Tapi si laki-laki ini nggak diarahkan langsung ke kamar, Wak. Melainkan mereka ini diarahkan ke ruangan dapur untuk mencopot semua pakaian mereka di sana. Loh, kenapa Nadia kok disuruh copotnya di dapur? Karena kalau copot baju di dalam kamar, Wak, ya, kata si Dominic, dia khawatir nanti mereka lupa dan ada bagian pakaian yang ketinggalan di kamar lah gitu. Udah, pokoknya lepaskan semua di dapur. Dah nih, setelah mencopot semua pakaiannya, Dominic ini lalu menyuruh para laki-laki itu untuk membasuh tangan mereka pakai air hangat. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya tangan mereka ini dingin, pas mereka nyentuh tubuhnya Gisel, takutnya Gisel tiba-tiba terkejut ya bangun nanti, kayak gitu. Dan selain itu, mereka ini juga dilarang merokok dan juga pakai parfum. Dominic bilang kalau istrinya itu punya indera penciuman yang sangat peka kali. Jadi kalau misalnya sampai ada bau yang berbeda di kamar mereka, Gisel itu pasti akan notice. Dah, nanti setelah semua syarat tadi terpenuhi, Dominic pun baru membawa laki-laki itu ke kamar. Dominic bilang kalau aku akan merekam semua aksi kalian. Serahlah kalian mau apa-apain istriku. Tapi ada satu syarat lagi yang diajukan sama Dominic, Wak. Apa itu? Selama mereka bermain dengan Gisel atau berhubungan dengan Gisel, mereka dilarang pakai pengaman. Nggak boleh pakai pengaman. Nah, sampai sini mungkin ada juga di antara kalian yang bisa nebak nih kan, kenapa kondisi kesehatannya si Gisel ini bisa tiba-tiba ngedrop parah. Yaitu selain karena Gisel ini sering dicekokin obat tidur dosis tinggi, hasil pemeriksaan terakhir ini, Wak, ya, juga menunjukkan kalau Gisel ini terkena beberapa penyakit menular seksual karena dia sering secara tanpa sadar melakukan hubungan badan tanpa pengaman dengan laki-laki yang gonta-ganti. Pasti makin rentan lah itu tertular penyakit kan, Wak. Nah, jadi inilah alasan kenapa si Gisel itu sering sakit-sakitan. Inilah dia. Nah, terus nanti setelah si laki-laki itu berhubungan sama si Gisel, tamu atau kliennya si Dominic udah selesai, Dominic ini akan dengan teliti membersihkan tubuhnya Gisel, dipakaikan lagi baju tidur yang terakhir. Dia akan memastikan semua barang-barang di kamarnya tidak bergeser atau berpindah tempat. Jadi dengan begitu pas si Gisel ini bangun ya dia nggak bakal notice apa-apa. Giselnya nggak bakal notice apa-apa, nggak ada ngerasa keadaan sama sekali. Dia nggak bakal sadar kalau tadi dia baru saja dilecehkan karena dia ngerasa macam baru bangun tidur biasa aja. Satu-satunya hal janggal yang Gisel notice setiap bangun tidur adalah badannya yang sering mendadak sakit. Apalagi mohon maaf di bagian bawahnya, Wak. Saking seringnya kesakitan, dia pernah periksa tuh memang ke dokter. Dan pas dicek sebenarnya dokter itu tahu kalau sakit yang Gisel rasakan ini ya merupakan akibat dari hubungan badan gitu kan. Tapi karena waktu itu posisinya si Gisel sama Dominic ini juga masih aktif berhubungan suami istri, Wah, ya dokter ngira Gisel sakit gara-gara habis berhubungan sama suaminya sendiri. Nah, alhasil karena tidak ada yang curiga sama kondisinya si Gisel, aksi bejat yang dilakukan sama Dominic ini pun baru terungkap setelah hampir 1 dekade kemudian. 9 tahun Gisel digitukan, Wah. Terungkapnya aksi kejahatan yang dilakukan sama si Dominic ini, Wak, membuat beberapa pelaku lain juga tentunya ikut terungkap lah ya kan. Seperti yang sudah aku bilang tadi, ada puluhan laki-laki yang pernah melecehkan Gisel merupakan anggota grup chat online gitu. Nah, meski polisi meyakini jumlahnya lebih dari 70 orang, Wak, tapi yang berhasil diidentifikasi memang baru 52 orang aja. Nah, dari sekian banyak orang yang tergabung di dalam grup chat itu, ada satu nama yang cukup menarik perhatian polisi. Dia adalah Jin Pir, berusia 63 tahun, datu atu juga dewa. Nah, si Jin ini pertama kali mengobrol sama Dominic di tahun 2015 memang. Waktu itu Jin ini bilang lah sama si Dominic, apa yang kau lakuin sama binimu tuh mantap kali lah. Gimana caranya selama ini kok kan mana-mana aja, kata si Jin kayak gitu kan. Ajarinlah aku pengen kali ngelakuin hal yang sama istri aku, namanya si Lia, nama istri si Jin ini. Nah, melihat ketertarikan si Jin, Wak, Dominic dengan senang hati membagikan tips dan trik yang bisa dia lakukan untuk melancarkan aksinya itu ke si istrinya, ke si Lia itu. Dominic kasih tahu lah merek obat tidur yang sering dia pakai apa, jam berapa dia biasanya ngelakuin aksi itu, apa aja yang harus dilakukan biar tidak ketahuan dan lain-lain. Dikasih tahu lah itu sama si Jin. Nah, lalu setelah si Jin ini menguasai semua tips itu, Jin pun mulai mempraktekkan ke si Lia itu, ke istrinya. Nah, awalnya, Wak, Jin ini ngelakuin itu memang sendirian. Sampai akhirnya dia pun mulai ngerasa bosan juga nih. Ngajaklah si Dominic, Wak, untuk melakukan
itu juga. Jadi dia ngundang si Dominic buat datang ke rumahnya dan melakukan aksi itu ke si Cecilia itu sendiri, ke istrinya sendiri. Boleh si Dominic kayak gitu. Jin dan Dominic ini juga berkali-kali melakukan tindakan itu selama berapa lama? Atu-atu nggak tahu diri nih, 5 tahun. 5 tahun. Mereka berhenti setelah kasus ini terungkap lah tahun 2020 tuh. Itu baru berhenti. Jadi akhirnya kasus ini ngerambat ke kasus-kasus yang lainnya juga. Wah, Jen punya diketahuan juga. Ditangkap juga sih Jen. Nah, setelah semua aksi bejat mereka ini terungkap, wah, Dominic pun secara resmi ditangkap pada tanggal 2 November tahun 2020. Dan tidak lama kemudian si Jen Pierre ini juga ikutan ditangkap. Lalu kurang lebih 3 tahun kemudian, tepatnya tanggal 19 Juni 2023, polisi akhirnya merilis laporan resmi yang berisi daftar nama 52 pelaku yang pernah melecehkan Giselle. Wah, sama seperti Dominic dan Jen juga, puluhan laki-laki ini juga akhirnya ditangkap dan nanti dijatuhi hukuman penjara pastinya. Sekarang kita masuk ke pasca penangkapan. Apa yang terjadi setelah ini, ya kan? Setelah Dominic ini ditangkap, wah, proses hukum pun terus berjalan, di mana salah satunya adalah pihak berwajib memasukkan DNA-nya si Dominic ke database catatan kriminal mereka. Memang prosedur di sana kayak gitu, wah. Nah, lalu pas DNA-nya Dominic ini masuk ke database, wah, hasilnya membuat polisi makin tercengang lagi karena ternyata Dominic ini pernah terlibat dalam kejahatan kriminal lainnya. Ya, jadi ceritanya nih, wah, di tahun 1991, kota Paris ini pernah digegerkan dengan penemuan mayat seorang perempuan tanpa busana di dalam unit apartemen. Nah, setelah diselidiki, perempuan itu merupakan seorang agen real estate yang bernama Sophie yang usianya baru 23 tahun. Nah, Sophie ini dihabisi nyawanya pas dia lagi kerja, wah. Dan selama ini pihak berwajib itu nggak pernah berhasil menemukan siapa nih pelaku yang udah ngabisin nyawanya si Sophie. Sampai akhirnya 30 tahun kemudian setelah si Dominic ini ditangkap, barulah ketahuan kalau DNA-nya si Dominic ini ternyata cocok sama DNA yang ada di TKP-nya Sophie, wah. Itu berarti Dominic lah pelaku yang sudah ngabisin nyawanya Sophie. Dia udah pernah ngebunuh orang. Gak sampai di situ aja, wah. Hal serupa juga kembali terjadi di tahun 1999. Di saat itu seorang agen real estate yang bernama Estella lagi mengiklankan unit apartemen ke salah satu kliennya. Kliennya ini laki-laki. Tapi pas mereka ini lagi di dalam apartemen, si kliennya ini tiba-tiba nyerang si Estella, dicekek ya. Si Estella diancam pakai pisau. Nah, si pelaku ini berusaha membuat si Estella itu pingsan, wah. Dan pas Estella ini mulai betulan gak sadar nih, si pelaku ini langsung melucuti semua pakaiannya. Untungnya sebelum si pelaku ini sempat melakukan aksi bejatnya, Estella tiba-tiba terbangun dari pingsannya dan dia berhasil langsung menyelamatkan diri. Nah, sama seperti kasus yang menimpa si Sophie tadi, wah, selama bertahun-tahun polisi juga tidak berhasil menangkap si pelaku yang sudah menyerang si Estella. Hingga akhirnya pas si Dominic ini ketangkap, lagi-lagi disinilah ketahuan kalau DNA-nya Dominic ini cocok sama DNA yang ada di TKP-nya Estella, wah. Itu berarti apa? Dominic jugalah yang si pelaku yang sudah menyerang si Estella. Ngeri atu-atu nih kan. Nah, meski Dominic ini pernah berkali-kali melakukan aksi kriminalnya, wah, dia itu selalu berhasil menutupinya dari si Giselle, dari istrinya. Sejak awal Dominic ini memang gak pernah terbuka soal masa lalunya, wak. Dan di sisi lain Giselle juga gak selalu punya prinsip, masa lalu itu udah lewat dan ya udah gak usah dibahas lagi. Nah, alhasil Giselle tidak pernah ngambil pusing sama masa lalunya si Dominic. Yang Giselle tahu Dominic adalah suaminya, laki-laki yang sangat baik, yang sangat mencintai dia dengan tulus. Itu yang dia tahu. Tapi setelah kasus ini terungkap, Giselle akhirnya tahu kalau ternyata Dominic seburuk itu. Hati Giselle hancur lah, wah, itu berkeping-keping kan, wah, ya. Dia bahkan saking putus asanya nih, si Giselle itu sempat ngerasa gak mau hidup lagi gitu loh. Tapi di tengah rasa dukanya, Giselle sadar bahwa dia tetaplah seorang ibu dari 3 orang anak. Dan sebelum anak-anaknya tahu soal kasus ini dari orang lain, Giselle harus menjadi orang pertama yang memberitahu anak-anaknya. Apalagi sebenarnya mereka ini juga ikut terseret dalam kasus ini kan, wah. Macam udah aku bilang tadi, di dalam folder abusive di laptopnya si bapaknya itu kan polisi juga menemukan ada fotonya anak-anaknya. Ada foto Caroline, anak perempuan mereka yang kedua tuh, dan juga ada 2 foto menantunya. Mereka bertiga ada foto nggak berbusana di situ. Nah, itu berarti apa? Anak kandung dan juga menantunya mereka ikut terseret dalam korban kasus ini. Nah, dah lah tuh kan, akhirnya singkatnya setelah anak-anak dan juga menantunya ini mengetahui kasus ini, mereka semua shock
shock, mereka marah, mereka kecewa, wah. Mereka langsung udah langsung hilang respect lah itu sama bapak Dominic, udah nggak ada lagi respect mereka sama sekali. Mereka pun kompak untuk lebih membela Giselle, ibu mereka. Dengan didampingi anak-anaknya, Giselle pun melanjutkan serangkaian proses hukum dalam kasus ini, wah. Nah, selama proses hukum itu berlangsung, awalnya memang pihak berwajib ini merahasiakan identitasnya Giselle, wah. Tapi seiring berjalannya waktu, Giselle pun membuat keputusan berani di mana dia memilih untuk mempublish namanya. Jadi Giselle bilang, biarkanlah orang-orang mengetahui kisah aku. Kalau ada perempuan lain di luar sana yang juga mengalami kejadian serupa dengan aku mau mereka tidak perlu malu karena ini bukan kesalahan mereka. Dan kalau ada perempuan lain yang pernah terbangun dari tidurnya dalam keadaan lupa atau hilang ingatan, semoga mereka tetap mengingat kisah yang terjadi pada Nyonya Pelikan. Jadi maksudnya kalau di luar sana itu nanti ada perempuan yang mengalami gejala serupa dengannya, entah tiba-tiba dia jadi pelupa, berat badannya turun drastis dan lain-lain. Dengan adanya kisah yang menimpa si Giselle ini, Giselle berharap mereka itu bisa lebih aware sama diri sendiri lah gitu. Dan selain mempublis namanya, Giselle ini juga mantap untuk mengajukan gugatan cerai tentunya. Setelah gugatan itu dilayangkan ke pengadilan, Giselle pun pergi dari rumah yang selama ini dia tinggali bersama si Dominic sambil dia membawa 2 koper besar. Di situ si Giselle bilang kayak gini, wah, koper inilah satu-satunya yang tersisa dari 50 tahun pernikahan kami, kata dia kayak gitu. Dah kan. Dah, singkat cerita, di tanggal 2 September 2024 kemarin persidangan kasus ini pun dimulai, wah. Terdakwa yang disidangkan bukan cuma si Dominic aja, tapi juga Jean-Pierre dan juga puluhan laki-laki lainnya yang pernah berbuat tidak senonoh sama si Giselle, semua didatangin. Dan setelah melalui proses persidangan yang cukup alot, akhirnya di bulan Desember 2024 kemarin, wah, baru beberapa bulan yang lalu, Dominic Pelikan secara resmi dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, Jean-Pierre 15 tahun, dan puluhan pelaku lainnya mendapatkan hukuman yang berbeda-beda tergantung separah dan juga sesering apa dia berbuat kejahatan sama si Giselle. Ada yang cuma dijatuhi 3 tahun, memang ada juga yang sampai 15 tahun penjara dan lain sebagainya. Kasus ini tentu menjadi pukulan yang sangat besar bagi Giselle dan keluarganya, wak. Tapi setelah persidangan ini selesai, setidaknya mereka ini bisa bernafas lega karena Giselle akhirnya terlepas dari si predator keji nggak tahu diri itu. Oke, wah, jadi itu tadi kisah tentang kasus kriminal yang menimpa Giselle. Astagfirullahaladzim, aku gak bisa ngebayangin sehancur apa perasaannya si Giselle pas dia tahu soal ini itu loh, wak. Padahal waktu itu Giselle sama Dominic ini kan bisa dibilang akan menghabiskan masa tua mereka dengan hidup tenang di desa Mazan itu kan, wak, ya. Mereka juga udah tua, udah waktunya slow living, menikmati hidup. Tapi di masa yang seharusnya menyenangkan dan menenangkan itu, Giselle malah harus berhadapan dengan fakta pahit karena ulah suaminya sendiri, orang yang sangat dia percayai. Aku ingat kali kalimat ini, wak. Pernah ada yang bilang, mau sesayang-sayangnya kita sama seseorang, setidaknya tetap sisakan 10% ruang di hati kita untuk tidak sepenuhnya percaya sama orang itu. Aku pernah dengar kalimat itu. Sebenarnya kalimat itu juga agak kontroversial sih menurut aku. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, sebenarnya ada benarnya juga, wah. Nyatanya kita tuh nggak akan pernah benar-benar tahu gimana isi hati seseorang, ya kan. Walaupun kita udah percaya kali sama orang itu, tetap aja dia bisa untuk berkhianat, ya macam yang sudah dilakukan Dominic dan ke Giselle ini, wah. Nauzubillahi min zalik, wah. Semoga kita dihindarkan dari orang-orang semacam itu dan semoga Allah SWT menyatukan kita dengan orang-orang baik dan juga orang-orang yang melindungi kita dari segala yang jahat. Amin ya rabbal alamin. Oke, wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, wak. Bye.